Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas praktikum perbengkelan mengenai mesin las dengan dosen pengampu Bapak Raju STP MSI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lutfi Taskia Auliani Pulungan, NIM 190308020 dari Teknik Pertanian dan Biosistem B. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang mesin las. Mesin las adalah alat yang digunakan manusia untuk menyambung material besi atau logam agar menjadi satu kesatuan sehingga dapat menghasilkan bentuk sambungan yang kontinu untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Jenis-jenis mesin las. Jenis-jenis mesin las diklasifikasikan menjadi 3. Mesin las listrik arus bolak-balik atau mesin AC. Jenis mesin las listrik yang menggunakan transformator atau trafo sebagai sumber nyala pada busur listriknya. Trafo akan berfungsi mengubah tegangan arus listrik yang biasanya masuk lebih tinggi dari kebutuhan menjadi tegangan yang sesuai. Mesin las listrik arus DC atau searah. Mesin las ini menggunakan arus searah atau DC yang dihasilkan oleh listrik. Arus listrik searah tersebut dihasilkan dari mesin dinamo motor listrik searah. Mesin ini memerlukan suatu alat yang dapat merubah arus menjadi arus searah untuk menggerakkan motornya. Arus bolak-balik ini dirubah menjadi arus searah dengan adanya rectifier atau dioda. Mesin las listrik ganda atau AC/DC. Mesin las listrik ganda mampu melayani pengelasan dengan arus searah atau DC dan pengelasan dengan arus bolak-balik atau AC. Jenis mesin las ini mempunyai transformator satu fasa beserta alat perata dalam satu unit mesin. Untuk mengatur arus yang digunakan, baik AC maupun DC, dapat diatur dengan jalan memutar alat pengatur dari mesin las ganda tersebut. Dapat dilihat komponen-komponennya terdiri dari sebagai berikut. Transformator DC atau AC. Kebanyakan trafo yang digunakan pada peralatan las adalah jenis trafo step down, yaitu trafo yang berfungsi menurunkan tegangan. Hal ini disebabkan kebanyakan sumber listrik, baik listrik PLN maupun listrik dari sumber yang lain, mempunyai tegangan yang cukup tinggi. Padahal kebutuhan tegangan yang dikeluarkan oleh mesin las hanya 55 volt sampai 85 volt. Kabel massa dan kabel elektroda. Kabel massa adalah kabel yang berfungsi untuk menghubungkan atau mengalirkan arus listrik dari mesin las ke benda kerja atau logam induk. Kabel elektroda adalah kabel yang berfungsi mengantarkan listrik dari mesin las ke holder atau ke elektroda yang akan membuat nyala busur listrik jika disentuhkan ke benda kerja. Holder dan klem massa. Holder berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan welder untuk mengelas sebuah produk. Klem massa digunakan sebagai alat penghubung kabel massa ke logam induk. Alat ini biasanya terbuat dari tembaga atau logam lain yang mempunyai sifat penghantar listrik yang baik. Elektroda. Sebagian besar elektroda las ini dilapisi oleh lapisan flux. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dan juga pembentuk terak las pada saat pengelasan yang berfungsi melindungi cairan las dari pengaruh udara sekeliling. Connectors. Penjepit digunakan untuk memegang atau memindahkan benda kerja yang masih panas setelah pengelasan. Palu las digunakan untuk melepaskan dan mengeluarkan terak las pada jalur las dengan cara memukulkan atau menggoreskan pada daerah las. Yang terakhir, sikat kawat dan alat pelindungan diri yang sesuai. Sikat kawat dipergunakan untuk membersihkan benda kerja yang akan dilas dan juga untuk membersihkan terak las yang sudah lepas dari jalur las. Berhati-hatilah membersihkan kerak las karena kemungkinan akan memercik ke mata atau ke bagian badan lainnya. Masuk ke bagian pengoperasian mesin las AC. Pengoperasian mesin las DC. Ada 3 langkah, meliputi yang pertama, pemasangan kabel. Dalam mesin las ini, pada pemasangan kabelnya, kabel sekunder dapat diatur sesuai kebutuhan, atau kabel elektrodanya dihubungkan ke bagian mesin dengan kutub negatif. Yang kedua, pengaturan besar arus. Saat melakukan pengelasan, untuk melakukan atau menyetel pengaturan besar arusnya, Anda bisa melakukannya dengan cara memutar, menarik, atau bisa juga dengan menekan handle-nya. Pengaturan besar arus ini tergantung bagaimana konstruksinya, di mana skala besaran yang digunakan yaitu ampere. Ketiga, pengaturan tegangan dan ampere. Untuk bisa bekerja dengan baik setelah melakukan penyetelan, Anda harus mengatur tegangannya.
Kemudian atur ampernya. Dalam pengaturan arus ini, faktor penentunya antara lain tebal bahan, diameter, dan jenis elektrodanya, serta posisi dalam pengelasan tersebut. Hanya segitu yang bisa saya jelaskan tentang materi mesin las. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.